Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Fa asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa fadhilillah rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan 20 prinsip dalam mengagungkan ilmu. Kita masih ringkas dari kitab Ta'zim al-Ilm karya Syekh Shalih bin Abdullah Al-Utsaimin hafizahullah taala. Ya. Dan di malam ini kita akan masuk di prinsip yang ke-17 dari prinsip-prinsip dalam ta'zim al-ilm. Ya. Sudah kita lewati prinsip yang ke-16 seputar masalah memuliakan majelis ilmu dan menghormati pejananya. Ya. Ya, Syekh sudah terangkan ya dalam masalah ini ada beberapa pembahasan. Beliau awalnya menjelaskan tentang keutamaan para ulama atau majelis ilmu ya, yang diajarkan oleh para ulama ilmu padanya. Kemudian juga sudah diterangkan bagaimana dari athar para as-salaf dalam menyampaikan ilmu. Ya. Terdapat padanya adab-adab dalam bermajelis ilmu. Ya. Ya, ada ketenangan padanya kan? Kemudian dia tidak berbicara di majelis. Dia tidak main-mainkan penanya atau pulpennya. Ya. Tidak banyak tertawa. Ya. Dan juga sudah dijelaskan dari kebiasaan majelis ilmu dari Waqi' bin Al-Jarrah. Nah, itu seakan-akan yang hadir di situ seperti orang yang salat. Seperti orang yang salat, saking tenangnya mereka. Dan juga sudah diterangkan adab-adab yang lain dalam adab bermajelis. Ini kadang kita kurang di sini ya. Kadang sebagian ikhwan atau akhwat sudah lama belajar tapi tidak paham adab-adab dalam ilmu ini. Ya. Adab kepada dirinya, kepada gurunya, kepada temannya, ya, kepada bukunya, kepada pelajarannya, ya, kepada majelis ilmu. Itu banyak yang tidak belajar. Ya. Jadi memang sengaja kita bahas dari pembahasan-pembahasan seperti ini agar seorang itu punya adab dalam belajar. Ya. Karena seorang ketika dia beradab dengan ilmu, maka ilmu itu akan mudah dipahami, ya. Mudah dia masuk dalam hati seorang hamba. Nah, Allah akan jadikan ilmu itu mudah untuk dimengerti dan dipahami. Ya. Baik. Dan sudah diterangkan adab-adab dalam majelis ilmu ya. Ya. Dan juga adab-adab kepada kitab, ya, seperti dia tidak taruh kitabnya di tempat yang rendah, di lantai, ya, dia pakai meja atau diangkat bukunya. Nah, itu diantara adab-adab. Dia jaga bukunya jangan sampai dijadikan permainan misalnya. Kalau Syekh berikan contoh di situ, dia jadikan semacam trompet atau bahan yang digulung-gulung, dilipat, ya. Itu dari hal yang masuk dalam merendahkan ilmu agama. Nah,
Jangan dia lempar bukunya. Kalau dia pulang ta'lim misalnya kan, dia simpan baik-baik di tempat yang tinggi atau yang mulia. Ya. Tapi pakai dari sebagian ya, dari hal yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Ya. Sekarang kita masuk di prinsip yang ke-17. Ya. Kata penulis Hamidullah Ta'ala, Al-Ma'aqidus Sabi'a Asyara. Dan Ad-dabbu anil ilmi Wal-zawdu an khiyadihi. Ya, prinsip yang ke-17 yaitu Ad-dabbu anil ilmi. Ada pembelaan terhadap ilmu dan penjagaan terhadap kemuliaannya, ya, atau kehormatannya. Nah, ini prinsip yang diterangkan oleh beliau bagi seorang thalabul ilmu. Ya, jadi ilmu itu dibela ya. Siapa yang membela agama Allah, yang menolongnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba tersebut. Ya, masuk padanya dalam ilmu ini juga. Nah, ya. Karena ilmu ini ada hurma kata para ulama ya, ada kehormatan yang mengharuskan seorang itu untuk menolongnya. Ya. Dan menolak dari berbagai macam gangguan-gangguan jika ada orang-orang yang ingin mengotori atau merusak dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini beliau terangkan dari beberapa bentuk-bentuk seorang dalam menjaga ilmu, ya, membela ilmu agama. Ini kan sudah kita terangkan ya, dari maksud seorang dalam belajar itu kan sudah kita bahas di prinsip yang kedua. Di antaranya dari maksud seorang dia belajar, ya, yang membuat dia ikhlas dalam belajar itu kan, yang pertama dia belajar untuk mengangkat kejahilannya, ya, dari dirinya kan. Kemudian dia belajar, dia niatkan untuk mengangkat kejahilan dari orang lain. Ya. Yang ketiga sudah diterangkan, dia belajar untuk dia beramal dengan ilmu itu. Dan yang keempat, dia belajar agar dia bisa menyebarkan ilmu tersebut. Ya. Ada dari niat-niat yang lain, di antaranya ini, dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia membela agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini beliau terangkan ya dari bentuk-bentuk pembelaan seorang thalabul ilm kepada ilmu agama ini. Tapi ini kadang sebagian dari pembahasan ini masuk di sini, tidak semua orang ya. Hanya kadang di sini masuk padanya orang-orang yang berilmu saja, yang sudah dalam mapan ilmunya dalam hal-hal yang kita akan terangkan ini. Nah, baik. Nah, di antara dari hal itu beliau terangkan di sini yang pertama adalah ar-raddu 'alal mukhalif, yaitu dia menolak, membantah orang-orang yang menyelisihi agama ini. Ya. Dan jadi kalau misalnya ada kerancuan-kerancuan yang dimunculkan oleh orang-orang yang menyimpang, kalau dia mampu ingin jelaskan hal tersebut, dia jelaskan. Ya, dia bantu orang itu misalnya kan, sebagai nasihat untuk orang itu dan untuk kaum muslimin secara umum, agar manusia tidak mengikuti dari penyimpangannya. Ya, ini bentuk dari membela ilmu agama, ya, membela ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari masa dahulu itu manusia seperti itu ya, para ulama. Jika ada misalnya penyimpangan-penyimpangan yang tersebar,
Itu lahir orang-orang dari ulama yang rasih dalam ilmu, ya, membantah hal tersebut. Nah, tapi kata dia yang masuk di sini memang tidak semua orang, ya, hanya orang-orang yang dalam ilmunya yang mampu untuk membantah. Karena di kalangan para ulama juga tidak semua ulama, ya, masuk di pembahasan seperti ini. Ya, apalagi kita kan yang baru belajar, itu harusnya kita tahu kadar diri kita. Kalau dia baru belajar, ya, itu bukan tempatnya dia masuk di situ membantah. Ya, tapi dia lihat dari orang-orang di atasnya, ya, yang pantas untuk melakukan perkara itu. Ya. Adapun kita cukup kita tahu itu penyimpangan, letak penyimpangannya di mana. Ya, tapi adapun kalau kita ingin membuat majelis untuk membantah, itu kadang bukan tempat kita, ya, dalam masalah itu. Ya, kalau misalnya ada orang yang lebih tinggi ilmunya, maka itu yang lebih berhak dalam masalah itu. Ya, dipahami, ya? Baik. Jadi ini bukan kadarnya untuk orang-orang yang baru belajar, ya, atau orang-orang awam. Apalagi dia orang awam, ya. Nah, ini kadang yang kita lihat di sebagian dari kelancangan di media, ya. Nah, dia baru belajar sudah masuk membantah sana sini, ya. Kadang belum tahu juga bahasa Arab, belum tahu juga baca Al-Quran dengan bagus, ya, sudah banyak komen-komennya, ya, sibuk membantah. Itu bukan tempatnya kadang, ya, bukan tempatnya. Baik. Dan para ulama yang masuk dalam masalah ini, itu mereka membantah dengan penuh adab, ya. Nah, bukan dengan kedzaliman, permusuhan, tidak. Ya. Bukan artinya dia bantah misalnya penyimpangan, dia langsung bermusuh dengan orang itu misalnya, kan? Dia langsung bermusuhan dengan orang itu, tidak. Itu justru sebagai bentuk nasihat untuknya agar dia kembali kepada jalan yang benar, meninggalkan penyimpangan yang dia mungkin telah yakini. Dipahami, ya? Baik. Jadi ini satu bentuk, ya. Nah, kalau di masa dahulu kala seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ya. Ya. Nah, dari contoh ulama yang rasih dalam ilmu. Ya. Itu bentuk satu yang pertama. Dari bentuk seorang dia membela ilmu agama, dia membantah orang-orang yang menyimpang. Ya, tapi ingat tadi, ya, sudah diterangkan yang masuk di sini tidak semua orang. Ya, tapi para ulama yang rasih dalam ilmu. Ya. Kemudian bentuk yang kedua, dalam bentuk seorang dia membela dari agama Allah, membela ilmu agama ini, dia tinggalkan ahlul bid'ah, ya. Ditinggalkan orang-orang yang menganut apa? Bid'ah. Dan ini dari hal yang disepakati oleh para ulama. Dinukil oleh Al-Qadhi Abu Ya'la rahimahullah ta'ala dari ulama Hambaliyah, wafat di tahun 458 Hijriah. Nah, beliau menukil ijma', kesepakatan ulama, ya, untuk menghajar ahlul bid'ah, ya, meninggalkan majelis-majelis ahlul bid'ah, ya. Baik. Maka jangan diambil ilmu darinya, ya. Dipahami, ya? Kecuali kalau katanya di sini dari penjelasan sebagian ulama, kecuali kalau terdesak misalnya, tidak ada yang mengajar di situ misalnya kecuali dia, ya, mungkin tidak ada masalah diambil ilmu, ya. Ini contohnya seperti dicontohkan di masa dahulu para ulama ahli hadis. Kadang mereka meriwayatkan sebagian hadis dari ahlul bid'ah, tapi sekadar meriwayatkan saja, ya. Adapun di masa sekarang itu beda, ya. Ahlul bid'ah di masa sekarang dengan ahlul bid'ah di masa dahulu itu beda. Kalau ahlul bid'ah di masa dahulu itu mereka ini punya ilmu, ya, punya ilmu. Adapun di masa sekarang sudah tidak ada lagi hajat untuk kita belajar kepada ahlul bid'ah. Dipahami, ya?
Karena ilmu sudah tersebar. Mau cari bidang ilmu apa saja, semua sudah ada di ahli sunnah. Sampai ilmu bahasa Arab, ilmu tajwid, itu diwarisi semuanya. Ya, untuk sekarang ini ya. Nah, maka tidak ada lagi alasan untuk belajar kepada selain ahli sunnah. Ya. Kalau di masa dahulu memang ada seperti itu ya. Nah, jadi dari bentuk pembelaan seorang kepada ilmu agama, dia tinggalkan ahlul bid'ah. Ya, dia tinggalkan ahlul bid'ah. Ya, orang-orang yang menganut bid'ah, ada pemikiran-pemikiran yang menyimpang, seperti orang-orang Khawarij misalnya kan. Ya. Kalau sekarang yang telah dibubarkan itu seperti Mu'tazilah, Hizbut Tahrir, ya, dan yang semisal mereka. Itu tidak boleh kita belajar sama orang-orang seperti itu. Dipahami ya? Nah, baik. Itu bentuk yang kedua dari bentuk seorang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelum tadi saya masuk di yang ketiga ini, masalah menghajar alal bid'ah itu kan, itu dibedakan ya. Kalau dia tidak berbicara dengan alal bid'ah sampai selama-lamanya pun tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Yang dilarang itu kan yang tidak halal, seorang tidak berbicara dengan saudaranya selama 3 hari kan maksimal. Itu pada perkara-perkara dunia. Pada perkara-perkara dunia. Tapi kalau pada perkara agama tidak ada masalah. Iya. Ibnu Umar itu pernah tidak mengajak bicara satu di antara anaknya sampai dia meninggal. Sampai dia meninggal. Dan itu dilakukan oleh para ulama salaf di masa dahulu kala. Iya. Mereka tidak mengajak bicara ahlul bid'ah. Iya. Dan nanti kita akan terangkan mungkin di pembahasan-pembahasan yang lain kapan seorang itu dihukumi ahlul bid'ah. Ya. Misalnya ketika dia telah menyelisihi dari usul ahli sunnah wal jamaah, dari pokok-pokok akidah yang disepakati oleh as-salaf. Nah, kapan dia menyelisihi dari pokok-pokok akidah ini, maka dia masuk di situ ahlul bid'ah. Walaupun satu. Ya, walaupun satu dia menyelisih sudah masuk di situ. Itu perlu kita pelajari ya, apa saja pokok-pokok dari akidah ahli sunnah, akidah as-salaf, agar seorang itu bisa membedakan nanti mana jalan as-salaf dan mana jalan yang bukan salaf, walaupun dia mengaku salaf kadang. Karena di masa ini banyak orang-orang yang mengaku salaf tapi menganut penyimpangan-penyimpangan. Ketika diperiksa ada usul dari akidah Ahlussunnah yang dia selisihi. Ya, itu diantara dari ciri ahlul bid'ah ya. Ada lagi ciri-ciri yang lain, nanti kita akan mungkin bahas di pembahasan yang lain. Baik. Ya. Kemudian dari bentuk yang lain lagi yang beliau terangkan di sini, dari bentuk seorang membela agama Allah, membela ilmu agama, yaitu dia menzajar al-muta'allim idza ta'adda fi bahthihi aw dhahara minhu ya ladadun aw su'ul adab, yaitu dia menzajar, diberi peringatan kepada murid yang berlebihan dalam membahas ya, yang tampak darinya perdebatan-perdebatan atau jeleknya adab. Ya. Itu kadang ada sebagian guru ya, di mana dia ingatkan sebagian muridnya yang terlalu berlebihan dalam membahas suatu masalah misalnya. Ya. Kadang harusnya masalah ini ringkas dibahas, tapi dia berpanjang-panjang sehingga menyelisih dari maksud pembahasan di buku itu misalnya. Itu diingatkan. Ya. Kadang kan orang sebenarnya buku itu ringkas, tapi dia bicara panjang lebar sana sini, ya, keliling-keliling sehingga lama selesainya pembahasan buku itu misalnya kan. Itu diingatkan seperti itu ya, jangan seperti itu. Ya.
Atau mungkin ada sebagian murid yang senang mendebat teman-temannya. Itu diingatkan oleh guru ya. Ya, diingatkan. Ya, atau sebagian murid kadang ada yang su'u adab, ya. Ada yang jelek adabnya. Ini tadi sebagian yang tidak paham ya. Adab-adab dalam ilmu itu. Adab kepada dirinya, kepada gurunya, kepada kitabnya, kepada pelajarannya, ya, kepada majelis ilmu. Jadi banyak dari ikhwah-ikhwah kita atau akhwat yang dah belajar masalah-masalah ini. Ya. Kadang sudah bertahun-tahun dia ngaji, belajar akidah, belajar fikih, tapi tidak paham adab dalam ilmu. Ya. Ini diingatkan ya. Kadang ada yang masuk di situ, dia bawa adab-adab yang jelek. Ya, adab-adab yang jelek. Baik. Ya. Di sini beliau berikan contoh-contoh ya dari sebagian para as-salaf ya, yang memberi peringatan sebagian murid-muridnya yang kurang adab. Di antaranya dari adab atau dari athar Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala, ini sudah kita baca ya dari biografi beliau sebelumnya. Ya, dari ulama yang hidup di abad kedua Hijriyah. Nah, masuk dari tabi'ut tabi'in. Ya. Kalau abad-abad kedua itu bisa masuk tabi'in di situ atau tabi'ut tabi'in. Nah, ya. Beliau berkata di situ, ya, atau diterangkan oleh sebagian muridnya, Imam Abdurrahman bin Mahdi ini rahimahullah taala, ya, jika dia telah berbicara, idza tahaddatsa ahadun fi majlisihi aw buri'a qalamun saha wa labisana alaihi wa dakhala. Ya. Kalau misalnya ada orang yang hadir di situ, ya, dia bicara sama temannya di majelisnya atau dia main-mainkan pulpennya, maka imam ini langsung menegurnya. Ya. Kalau dia tidak mau bicara atau tidak mau dengar, dia langsung ambil sendalnya, dia pergi dari majelis. Ya. Itu ketegasan dari para ulama salaf di masa dahulu kala ya. Untuk apa diajari orang-orang kayak begitu? Yang tidak tahu adab kan? Beda kalau dia orang baru misalnya ya. Tapi kadang ada orang-orang yang sudah lama belajar tapi tidak tahu adab-adab dalam majelis ilmu misalnya. Bicara sama temannya sementara gurunya masih menjelaskan di depan. Ya. Nah, itu sebagian ulama seperti tadi. Langsung dia keluar dari majelis. Ambil sendalnya baru dia pergi. Baru dia apa? Pergi. Itu contoh ya dari Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah taala. Ya. Sama juga semisalnya Waqi' ibn al-Jarrah. Ini guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Kata beliau atau diterangkan oleh sebagian muridnya, idza ankara min amrin julasaihi syai'an, ya. Naam. In ta'ala wa dakhala. Waqi' ibn al-Jarrah itu kalau dia lihat ada kemungkaran di majelis ilmu dari murid-muridnya, beliau langsung pergi ambil sendal keluar dari majelis. Nah, itu ketegasan mereka ya. Sudah dua kita beri contoh, Abdurrahman bin Mahdi dan Waqi' ibn al-Jarrah. Ya. Dan ini juga dicontohkan oleh para ulama belakangan ya. Seperti Mufti Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz, sini beliau nukil ya dari penulis ini. Ya, sama seperti itu juga diceritakan oleh murid-muridnya, yaitu Syekh Ibrahim atau Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah taala seperti itu. Itu bukan satu kali beliau lakukan tadi. Ya, itu banyak kali. Ketika beliau mendengarkan dari sebagian murid yang berlebihan dalam bicara di majelis, ya, beliau langsung ambil sendalnya baru pergi dari majelis ilmu. Dipahami ya? Baik. Ini dari sebagian ya, dari adab-adab dijaga. Ya. Dan lebih parah lagi ini yang kita baca sekarang juga ya. Beliau beri contoh di sini dari kisah Sufyan al-Thawri rahimahullah taala. Ini Sufyan al-Thawri ya, dari tabi'ut tabi'in. Ya. Nah. Ya, beliau ketika itu suatu hari di majelis ilmu masuk ya salah seorang dari murid. Nah, murid ini dia seperti orang yang merasa tinggi. Ya.
merasa tinggi, berbangga ya dengan ilmu. Maka Sufyan Ats-Tsauri ketika itu marah. Ya. Kata beliau apa? Lam yakunis salafu hakadha. Lam yakunis salafu hakadha. Beliau ulangi 2 kali. Ya, para as-salaf itu tidak pernah melakukan perkara itu. Ya, dia masuk di majelis seperti orang yang bersombong. Seperti orang yang bersombong. Iya. Kata beliau, kata Sufyan Ats-Tsauri, kana ahaduhum la yad'il imamata wa la yajlisu fi sadri hatta yatluba hadzal ilm 30 sana. Ya, wa anta tatakabbara ala man huwa asannu minka. Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang dari as-salaf itu mereka tidak pernah mengakui dirinya sebagai imam atau dia duduk mengajari manusia sampai mereka belajar selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Sedangkan kamu, kata beliau, ya, baru masuk belajar sudah bersombong seperti itu kepada orang yang lebih berumur daripada kamu. Ya. Maka apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Kum anni, ya, wala araka tadnu min majlisi. Berdiri kamu. Ya. Jadi beliau usir orang itu. Yang saya tidak mau lihat kamu mendekati majelisku. Mendekati majelisku. Itu orang-orang seperti itu dilihat ya. Ini tadi dia ini sudah masuk belajar. Ya, tapi dari adabnya tidak pernah berubah. Ya, beda kalau orang-orang baru ya, baru kenal dakwah misalnya, nah, mungkin dimaklumi. Tapi kadang ada orang yang sudah lama belajar, sudah lama ta'lim, dia tidak tahu adab-adab ini, bersombong di majelis ilmu. Ya, itu guru itu berhak untuk mengusirnya. Ya, guru itu berhak untuk apa? Mengusirnya ketika dia tidak tahu. Ya, dia tidak mau diajari seperti itu. Dipahami ya? Baik. Ini dari salah seorang dari perkataan Sufyan Ats-Tsauri. Berikutnya beliau juga berkata, Sufyan Ats-Tsauri lagi, kata beliau rahimahullahu taala, "Nam, idza ra'aita syaba yatakallamu indal masyayikh, ya, in kana qad balagha minal ilmi mablaghan fa'yis min khairihi fa innahu qalilul haya." Ya. Kata Sufyan Ats-Tsauri juga di kesempatan yang lain, jika kamu melihat seorang pemuda yang dia berani mengkritik para masyayikh, ya, ini diperhatikan ya, ada pemuda baru-baru belajar, dia berani mengkritik para masyayikh, para ulama, ya. Jika dia telah sampai pada derajat ilmu yang sampai di situ, itu kata beliau, fa'yis min khairihi, maka hendaknya kamu putus asa dari kebaikannya. Artinya orang itu tidak ada kebaikan. Ya. Fa innahu qalilul haya, karena dia itu sedikit rasa malunya. Sedikit rasa apa? Rasa malunya. Ini tampaknya kita lihat sebagian orang. Dia sudah belajar kadang di Yaman, ya. Dulunya dia puji-puji gurunya di majelis ilmu. Nah, ketika ada pembicaraan-pembicaraan yang belum dia pastikan itu kesalahan, sudah dia cela gurunya kembali. Dia cela gurunya kembali. Ya, dipahami ya? Dulunya masih bilang guru kami, guru kami, guru kami. Setelah itu sudah tidak ada lagi kalimat guru kami. Disebut saja namanya. Ya. Nabi itu, perhatikan adabnya Nabi SAW ya. Ketika beliau mengirim surat kepada Raja Herakl, Raja Romawi ya, itu beliau masih panggil sebagai apa? Sebagai raja. Ya. Ditulis di awal suratnya itu, min Muhammad bin Abdullah ila Herakl adimir Rum, dari Muhammad bin Abdullah kepada Heraklius, raja Romawi. Ya. Dipahami? Padahal ini orang kafir ini masih dipanggil seperti itu modelnya. Tapi kadang ada sebagian orang yang tidak tahu adab dalam masalah ini yang sudah diterangkan tadi itu. Ya. Jadi kalau menurut Sufyan Ats-Tsauri, jika kau lihat misalnya ada pemuda yang berani mengkritik para ulama, para masyayikh, ya, maka hendaknya kamu putus asa dari kebaikan orang itu.
Itu orang yang sedikit rasa malunya. Sedikit rasa malunya. Baik. Ya, ini dari sebagian nukilan-nukilan ya dari para ulama. Kemudian di sini boleh terangkan ya, jika seorang guru misalnya itu ada keperluan untuk mengeluarkan murid-murid dari majelis, ya, maka hendaknya dia lakukan. Itu tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Ini dilakukan tadi Sufyan Ats-Tsauri dan juga dilakukan oleh Syu'bah bin Hajjaj dan selainnya. Ada kisah mungkin yang pernah kita singgung ya. Seperti Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala. Ya, beliau pernah berguru kepada Al-Harith Ibnu Miskin. Ada masalah ya di antara keduanya, yang akhirnya itu Al-Harith Ibnu Miskin ini guru Imam An-Nasa'i mengusir Imam An-Nasa'i dari majelis ilmu. Ya. Tapi bagaimana dari adab Imam An-Nasa'i rahimahullah ta'ala? Apakah beliau berhenti belajar? Tidak. Beliau dengarkan hadis dari belakang tembok, ya, dari belakang tirai. Jadi kadang di buku Imam Nasa'i itu, kalau dia riwayatkan hadis dari Al-Harith bin Miskin, ya, beliau katakan apa di situ? Saya mendengar Al-Harith bin Miskin dari belakang tirai. Dari belakang apa? Tirai. Jadi dia berbaik sangka kepada gurunya. Mungkin saya diusir tadi itu karena kesalahan saya. Begitu ya. Harusnya kan begitu prasangkanya. Jangan diburuk sangka kepada gurunya. Ya. Tapi beliau tidak putus asa. Tetap beliau belajar walaupun di belakang tembok, di belakang tirai beliau apa? Menulis. Ya, dari ilmu itu. Nah, itu para ulama ya di masa dahulu kala. Kemudian juga di sini diterangkan oleh beliau, oleh Syekh, ya. Dan kadang ada sebagian bentuk dari adab juga. Ini berjalan ya di majelis Syekh bin Baz, beliau ceritakan di situ ya. Kadang ada sebagian orang yang bertanya kepada Syekh bin Baz, ya, pertanyaan, tapi pertanyaan ini tidak ada manfaatnya kadang. Ya, itu Syekh tidak menjawab. Syekh tidak menjawab. Beliau hanya teruskan pelajaran. Ya, beliau hanya teruskan apa? Pelajaran. Justru ketika Syekh itu diam, itu sudah jawaban namanya. Sudah jawaban. Karena tidak semua orang itu bisa menjawab pertanyaan. Ya. Kalau dia ingin menjawab pertanyaan semuanya, nah itu kata para ulama, dia itu orang gila. Dia itu orang apa? Orang gila. Karena pertanyaan kan itu macam-macam. Kan sudah kita terangkan ya. Orang yang bertanya itu ada 3 macam. Ya. Yang pertama memang dia bertanya untuk mengamalkan ilmu itu. Ini wajib dijawab. Kalau ditahu ya oleh gurunya misalnya. Ada orang yang kedua dia bertanya hanya ingin menguji, mengetes ilmu guru ini. Itu tidak perlu dijawab. Tidak perlu apa? Dijawab. Ya. Ada yang ketiga yang bertanya untuk mencari fitnah. Ya. Pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya kadang. Ini lebih-lebih lagi tidak usah apa? Dijawab. Dipahami ya? Jadi itulah kata para ulama, siapa yang menjawab semua pertanyaan itu kurang akalnya. Dia itu orang gila. Ya, dia pilih-pilih pertanyaan, yang mana yang layak dijawab, mana yang tidak. Dipahami ya? Itu bentuk dari mendidik dari murid-murid yang ada di majelis-majelis ilmu. Dipahami ya? Baik, ini dari sekilas dari bentuk-bentuk ya pembelaan ya seorang hamba itu kepada ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sekiranya dari akhir majelis kita ya. Ada yang ditanyakan dari pelajaran? Silakan. Kayaknya paham semua ini soalnya. Tapi ada sebagian nukilan juga dari para imam itu. Saya lupa namanya ya. Dia bilang katanya, saya itu di masa dulu saya belajar, saya bertanya langsung kepada guru itu hanya 2 kali saja. Ya. Lantaran segannya beliau kepada siapa? Kepada gurunya waktu masih mondok, masih belajar begitu ya. Itu kadang ada memang seperti itu dari model para ulama. Orang mau bertanya itu segan sekali kalau langsung. Ya. Ada memang seperti itu modelnya. Tapi ada juga ulama yang lain, dia itu gampang. Ya, orang-orang
mudah untuk bertanya dan seterusnya. Ya, santai. Itu dua model ya di kalangan para ulama dalam masalah ini. Ya, mungkin sekira itu dulu ya dari akhir majelis. Sudah azan ya. Ya, kita akhiri majelisnya. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.